Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak kembali hadir dalam pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib, di mana Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya atau yang sebelumnya dari yang bisa kalian lihat di blog dan melalui YouTube SMA Martia Bakti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materi hari ini. Silakan dipersiapkan catatannya untuk bisa mengikuti pelajaran sejarah Indonesia dengan materi kedatangan bangsa Eropa atau Belanda ke Indonesia. Ya, baiklah. Pada awalnya pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah melalui atau di bangsa Portugis di kota Lisabon untuk membeli rempah-rempah. Pada saat itu bangsa Belanda sedang dijajah oleh bangsa Spanyol. Ya, kurang lebih terjadi perperangan 80 tahun untuk kemerdekaan bangsa Belanda yang dipimpin oleh William van Orange sebagai pahlawan mereka. Setelah itu bangsa Belanda mulai melakukan perjalanan menuju Asia atau menuju ke Nusantara. Ya, pada poin berikutnya adalah perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia. Sebelumnya, di materi sebelumnya Bapak sudah jelaskan pada saat itu adalah bulan April 1595. Bulan April tahun 1595 dipimpin oleh Cornelius de Houtman dengan armadanya tiba di Banten pada tahun 1596. Sebelum mereka menuju Banten atau tiba di Banten, mereka melalui perjalanan, tapi mereka menghindari perjalanan yang melewati pelayaran Portugis, ya, agar tidak terjadi perperangan. Mereka tidak melewati India dan Malaka, tetapi bangsa Belanda atau Cornelius de Houtman memilih perjalanan melalui pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia. Setelah itu tibalah di Selat Sunda dan di Banten pada tahun 1596, yang awalnya kembali ingin mencari rempah-rempah agar mereka tidak lagi membeli rempah-rempah dari bangsa Portugis di Lisabon. Oleh sebab itu mereka mencari, dan akhirnya tibalah di Banten di bumi Nusantara karena mendengar bahwa bangsa Indonesia atau Nusantara ini terkenal dengan rempah-rempahnya. Setelah mereka tiba di Banten, mereka secara cepat membentuk yaitu VOC. Terbentuknya VOC. Disertakan oleh Pangeran Maurits dan Johan Oldenbarneveldt. Kedua tokoh ini sebagai pendiri VOC. Mengapa kedua tokoh ini ingin mendirikan VOC? Salah satunya adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ya, pada tahun 1602 terbentuklah VOC yang didirikan oleh Pangeran Maurits dan Johan Oldenbarneveldt. Atas apa terbuka dari kongsi dagang Belanda, kongsi para pedagang Belanda. Tercetuslah VOC. Mengapa VOC didirikan? Tujuannya adalah satu, menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang Belanda. Jadi secara tidak langsung kedua pangeran ini secara langsung VOC pun sudah memonopoli perdagangan Belanda agar tercapai sebuah keuntungan yang maksimal, agar tidak terjadi persaingan atau kecurangan sesama pedagang Belanda. Yang kedua adalah memperkuat posisi Belanda di Eropa dan Asia sebagai bangsa Eropa yang memonopoli rempah-rempah, perdagangan dan segala macamnya untuk memperkuat posisi mereka di Eropa, karena posisi mereka sedang dijajah oleh Spanyol. Yang ketiga adalah untuk membantu pemerintah Belanda
dari segi pembiayaan atau perjuangan melawan Spanyol. Oleh sebab itu berdirilah VOC yang mana VOC memonopoli semua perdagangan yang ada di Indonesia. Contohnya dari rempah-rempah seperti cengkeh, pala sawit, mereka memonopoli dari pedagang Belanda dan pedagang Nusantara. Lebih lengkapnya kan nanti bisa lihat di blog yang akan Bapak tuliskan untuk penjelasannya lebih banyak. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian mengerti. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa nanti kembali melihat di blog sejarah yang linknya akan Bapak bagikan. Untuk sementara dan hari ini cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.